Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai aksiologi pemasaran syariah ya. Ini diambil dari referensi buku Hendy Mustiko Aji. Baiklah, apa sih aksiologi? Aksiologi itu adalah ilmu filsafat ya yang mengenai tujuan dari ilmu tersebut dan dari mana asal ilmu tersebut ya. Jadi di sini kita mencari tahu apa sih tujuan dari pemasaran syariah ya. Nah, hukum-hukum dalam syariat Islam itu dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Itu menurut ahli Asrahan tahun 2011. Antara lain yang pertama adalah halal, kemudian haram ya, dan juga mustabih ya. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, halal. Nah, halal dari bahasa Arab itu artinya dibolehkan. Sesuatu yang dihalalkan maknanya adalah sesuatu yang secara syariat atau aturan agama Islam dibolehkan dengan mempertimbangkan dalil dari Al-Quran dan hadis sahih ya. Nah, halal itu terbagi menjadi 3 dalam tingkatannya. Pertama adalah makruh, kedua mandub, dan wajib. Nah, apa sih makruh? Makruh dalam secara bahasa artinya adalah dibenci, tidak diinginkan, tidak dianjurkan dalam agama. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah perceraian ya. Perceraian itu dibolehkan tapi dibenci sama Allah. Nah, kemudian mandub. Mandub artinya disukai tapi tidak diwajibkan, atau dapat juga diartikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariah secara tidak tegas. Nah, perkara mandub dapat disebut juga sebagai pelengkap halal. Itu menurut Asrahan di tahun 2011 ya. Jadi implikasinya perkara mandub boleh dikerjakan, boleh tidak. Contohnya, kalau laki-laki ke masjid itu memakai parfum ya. Nah, kemudian sholat rawatib, sholat sunat ya, sebelum atau sesudah dari sholat wajib. Nah, kalau perempuan malah itu tidak boleh ya kalau memakai parfum yang sangat menyengat ya. Oke, yang kedua adalah musitabih ya. Musitabih maksudnya perkara yang masih diragukan adalah status halal atau haramnya. Jadi lebih baik dihindari ya. Nah, contohnya masalah keuangan erat kaitannya dengan kezoliman, bisa mengarah ke riba ya. Jadi sesuatu yang masih diragukan ya. Nah, kemudian 3 haram secara bahasa artinya tidak dibolehkan atau seluruh perkara yang dilarang dalam agama Islam. Mengerjakan perkara haram pelakunya mendapatkan dosa. Contoh dosa yang paling besar adalah melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah, dan yang bisa mengakibatkan pelaku keluar dari agama Islam ya. Jadi haram itu bisa bersifat zat ataupun sifat ya. Jadi kalau zatnya pasti yang haram itu ya seperti makan babi ya. Kalau sifatnya tadi syirik, menyekutukan Allah ya. Oke. Terus yang ketiga kemudian ada lagi riba ya. Nah, riba itu secara maknanya adalah aziyadah ya, berarti penambahan atau pertumbuhan, atau secara istilah riba bermakna tambahan secara khusus. Nah, secara khusus adalah tambahan yang diharamkan oleh syariat Islam, baik yang diperoleh dengan cara penjualan ataupun penukaran atau peminjaman yang berkenaan dengan barang ribawi. Nah, itu riba terbagi 2, ada riba transaksi jual beli atau riba buyu, dan riba transaksi hutang piutang atau riba dain. Ini adalah rincian tentang riba ya. Oke. Kita akan bahas ya nanti. Nah, ini klasifikasi barang ribawi yang berdasarkan riba ya. Itu jadi barang-barang seperti emas, perak, gandum, kurma, garam itu dulu itu sering jadi nilai tukar ya, pengganti uang ya. Jadi itu dulu bisa jadi menjadi bahan ribawi ya. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah ada 2 konsekuensi dari transaksi ke-6 barang ribawi. Nah, yang pertama adalah jumlah takaran harus seimbang atau sama. Kemudian harus dilakukan secara tunai atau kontan, tidak boleh dicicil. Nah, kalau ribayat itu contohnya seperti pedagang yang memberikan 2 harga kepada pembeli tanpa disepakati bersama, yaitu harga kontan dengan harga X dan harga cicilan yang lebih tinggi dari harga X ya.
Oke. Sekarang kita masuk ke prinsip pemasaran syariah. Yang pertama adalah kesatuan ya. Jadi prinsip yang membedakan antara sistem etika Islam dan sekularisme. Nah, contohnya tidak dibolehkannya perlakuan diskriminatif antar sesama pelaku pasar. Tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin. Seperti Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal dan mengenal ya. Jadi Allah itu membuat manusia itu berbeda-beda, itu ada apa dasarnya ya. Jadi kita itu disuruh berkenal ya, kita harus berhubungan dengan baik, tidak membedakan ras ya. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah Rasul yang pertama yang menyetarakan manusia itu tidak ada perbedaan ras. Seperti contoh, Rasul pernah sampai menikahi budak ya, agar istilahnya bebas ya. Seperti yang kita tahu, yang pertama kali itu yang mengazan di masjid itu ada seorang budak ya. Oke. Kemudian keimanan. Tanpa adanya keimanan tidak mungkin seseorang mau tunduk untuk menjalankan sistem etika Islam. Dan ada lagi kewalian atau trustee atau khilafah. Trustee asal kata dari trustee yang bermakna seseorang yang atau pihak yang dipercaya untuk memegang wewenang terkait apapun untuk distribusikan manfaatnya kepada masyarakat banyak, atau diterjemahkan dalam bahasa definisikan seseorang yang dipercaya menjadi wali bagi masyarakat. Selain adalah kepemimpinan ya, contoh sekarang adalah presiden ya. Nah, kemudian keseimbangan, prinsip pertengahan yaitu prinsip untuk tidak bermudah-mudahan atau tafrid dan juga tidak ekstrim atau ifrat. Contoh, Islam bukan agama yang melarang muslim kaya, namun Islam juga bukan agama yang membebaskan muslim untuk semena-mena dalam mengambil keuntungan. Nah, kemudian ada lagi keadilan. Contoh prinsip sebagai contoh sistem Islami ya. Seperti dalam Quran Surah An-Nisa 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah ya. Jadi harus adil ya. Kemudian ada lagi kebebasan. Seorang muslim bebas melakukan apapun sebagai khalifah di muka bumi ini, namun kebebasan dalam koridor aturan syariah. Jadi Islam sendiri tidak mempersulit ya, mempermudah. Contoh tadi kalau misalnya kita lagi dapat perjalanan, sholat itu bisa digosorkan, ataupun tidak bisa sholat berdiri, bisa duduk ya. Oke, sekarang aksiologi pemasaran syariah berdasarkan etikanya ya. Nah, ada kalimat kamu itu tidak punya etika. Ada lagi tolong dijaga etikanya ya. Jadi kalau dimaknai itu kamu tidak memiliki sikap yang menurut saya tidak benar, atau kamu memiliki sikap yang tidak benar menurut keyakinan agama saya, kamu tidak memiliki sikap dianggap benar secara sosial, ataupun tolong dijaga etikanya, itu maknanya tolong dijaga sikapnya sesuai dengan sikap yang menurut saya benar, ataupun tolong dijaga sikapnya sesuai dengan sikap yang dianggap benar oleh agama yang saya yakini, dan tolong jaga sikapnya sesuai dengan sikap yang dianggap benar oleh sosial. Nah, ada lagi kalimat berbisnislah secara beretika yang dimaknai tolong berbisnislah dengan cara yang saya anggap benar, atau tolong berbisnislah sesuai dengan cara yang diajarkan agama saya, ada tolong berbisnislah dengan cara yang diterima oleh mayoritas orang. Nah, jadi dari tabel di atas itu kita bisa definisikan mayoritas orang mendefinisikan etika sebagai moral adalah kurang tepat ya. Nah, jadi sebenarnya etika adalah ilmu yang mengkaji prinsip moralitas yang mencakup aturan dan juga standar tentang apa yang benar dan yang salah, baik dan buruk menurut seseorang atau sekelompok orang. Itu menurut ahli Velasquez di tahun 1998. Jadi kalimat kamu tidak memiliki etika itu seharusnya dimaknai kamu tidak memiliki ilmu tentang apa yang benar dan salah. Karena etika sendiri adalah yang tadi aturan yang tentang apa yang benar dan salah. Nah, jadi kalimat berbisnislah dengan beretika seharusnya dimaknai berbisnislah dengan ilmu tentang apa yang benar dan salah ya.
Jadi prinsip etika yang secara konvensional itu terbagi 3. Ada etika berdasarkan prinsip utilitarian, kemudian etika berdasarkan prinsip hak atau rights, kemudian etika berdasarkan prinsip keadilan atau justice and fairness ya. Nah, kalau utilitarian itu menentukan benar atau salah ditimbang berdasarkan mana yang lebih menguntungkan dan tidak menguntungkan. Seperti menurut Velasquez, suatu kegiatan dapat dikatakan benar jika total utilitas atau manfaat keuntungannya itu dihasilkan oleh suatu kegiatan lebih besar dibanding yang dihasilkan oleh kegiatan lain. Atau dapat juga disingkat bahwa benar atau salah ditimbang jika ada manfaatnya ya. Nah, etika berdasarkan prinsip atau rights ya atau hak itu menentukan benar atau salah ditimbang berdasarkan apa yang menjadi hak seseorang. Nah, hak itu sendiri bisa berupa hak positif atau negatif. Nah, hak negatif ada hak seseorang untuk tidak diganggu oleh orang lain. Nah, hak positif ada hak seseorang untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Nah, kemudian ada lagi etika berdasarkan prinsip keadilan atau justice and fairness. Untuk menentukan mana yang benar dan salah harus ditimbang berdasarkan 3 teori keadilan. Pertama adalah keadilan distributif, kedua adalah retributif dan kompensatif ya. Nah, kemudian ada lagi teori keadilan distributif memiliki berbagai pemahaman ya, kita akan bahas satu-satu. Nah, keadilan berdasarkan persamaan atau egalitarianisme, kemudian keadilan berdasarkan kontribusi atau kapitalisme, kemudian keadilan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan atau sosialisme, dan keadilan berdasarkan kebebasan atau liberalisme. Nah, itu adalah etika berdasarkan konvensional. Sekarang sistem etika dalam Islam ya, itu sendiri. Kalau dalam Islam sumber utama dalam sistem etika agama Islam mulai dari yang paling tinggi utama sampai yang paling terendah ya. Itu yang dikemukakan oleh Al-Sarhan tahun 2011. Pertama ada Al-Quran ya. Al-Quran adalah sumber pertama ya. Kemudian kalau tidak ada di Al-Quran kita melihat hadis sahih ya, yang valid tapinya ya. Kemudian perbuatan para sahabat Rasul, dan juga terakhir adalah kesepakatan para ulama dalam memahami dalil Al-Quran dan hadis yang bersifat global atau ijma ulama, atau yang ditranslatekan ke masa sekarang ya, diterjemahkan istilahnya. Contoh rokok. Apakah rokok diperbolehkan dalam Islam? Jika mencari dalilnya spesifik di Quran maka tidak pernah ditemukan ya. Tapi yang pasti kita tahu rokok itu memiliki sifat membinasakan atau membunuh. Nah, kita akan mengacu kepada Quran surat An-Nisa ayat 29. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Atau juga Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi, kalau melihat dari kedua ayat tersebut, kalau diterjemahkan ya, itu maka rokok dikiaskan atau diumpamakan dengan barang yang membunuh, yang dapat membunuh dan membinasakan. Dengan demikian rokok adalah haram. Jadi kalau kita lihat iklan ya, rokok bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu yang membuat rokok menjadi haram ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai etika berdasarkan konvensional dan syariah yang melalui lewat kasus ya. Jadi kalau menurut konvensional mungkin itu benar, tapi bisa berdasarkan syariah itu mungkin salah. Yang pertama adalah contoh, Pak Hadi seorang pengusaha dealer motor. Motor yang dijual Pak Hadi berkisar 12 juta sampai dengan 40 juta. Pak Hadi juga menawarkan pembelian motor dengan cara angsuran dengan DP 30% dan sisanya dicicil. Cicilan dengan pilihan tenor jangka waktu dengan bunga setiap bulannya, jadi penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan. Jadi menurut Anda apakah bisnis seperti ini beretika? Jelaskan ya. Oke, kita lihat. Di sini kalau berdasarkan kapitalisme atau istilahnya konvensional lah ya, dari sudut kapitalisme, maka apa yang dilakukan Pak Hadi adalah etis karena meyakini mereka yang memiliki kapital atau modal lebih diuntungkan dibanding yang tidak dimilikinya. Dan dari sudut perspektif liberalisme dianggap etis juga karena seorang harus dibiarkan bebas tanpa paksaan, dan orang lain justru karena kalau dilarang berarti dikatakan tidak etis. Nah, itu berdasarkan konvensional, tapi berdasarkan syariah ya,
Berdasarkan Quran dan Sunnah, apa yang dilakukan Pak Hadi tidak etis karena masuk ke dalam praktek riba, ya. Jadi berdasarkan konvensional itu etis, tapi berdasarkan syariah itu tidak etis. Nah, sekarang kita lagi lihat kasus lain lagi. Budi, seorang penjual kuliner bakso, dia menjual dengan harga 20.000 per porsinya dengan modal 10.000. Sedang di lokasi yang hampir sama ada penjual bakso lain namanya Bambang yang menjual bakso dengan harga 15.000 dengan modal yang sama dengan Budi, yaitu 10.000. Dalam hal ini, apakah Pak Budi dalam bisnis lebih beretika dari Pak Bambang? Jelaskan. Oke, sekarang kita bandingkan dengan konvensional, etis dan tidak etis, ya, berdasarkan konvensional dan syariah. Berdasarkan konvensional, ya, berdasarkan perspektif sosialisme, apa yang dilakukan oleh Pak Budi tidak etis karena keuntungan harus dibagikan secara merata kepada seluruh orang sehingga hanya pemerintah yang bisa melakukannya. Dalam negara sosialis, seluruh keuntungan yang didapatkan masyarakat itu harus disetor kepada pemerintah. Jika dilihat dari perspektif egalitarisme, yang dilakukan keduanya tidak etis karena Pak Budi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari Pak Bambang, di mana prinsip egalitarisme adalah prinsip persamaan. Nah, itu berdasarkan konvensional berarti tidak etis, ya. Tapi kalau berdasarkan syariah, ternyata yang dilakukan oleh Pak Budi dan Pak Bambang adalah etis karena tidak melanggar aturan apapun. Di Islam tidak ada aturan harga maksimal dan minimal, ya. Seperti itu. Jadi kita harus membandingkan etis dan tidak etis berdasarkan dasar apa dulu, ya. Baiklah, itu saja materi kita kali ini. Terima kasih dan akhir kata diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.